PKL ini banyak yang tercecer, Kang, di Kabupaten Bogor. Kalau kita integrasikan, ini bisa menjadi salah satu daya tarik wisata. Untuk membangun Kabupaten Bogor, saya sering sampaikan bahwa saya tidak perlu APBD Bogor. Jadi APBD itu bisa dimaksimalkan untuk saya hanya akan fokus dengan 5 hal, karena ini akan menjawab kebutuhan dasar masyarakat Bogor. Yang pertama, pertanian, peternakan, perikanan, UMKM, dan wisata. Halo Tribuner, jumpa lagi bersama saya Widi Hanaldi dalam program Tribun Talks. Tribuners, geliat politik di Kabupaten Bogor mulai menghangat seiring menjelang Pilkada Kabupaten Bogor yang akan digelar November 2024 nanti. Sejumlah bakal calon mulai tebar pesona untuk menyampaikan gagasan dan visi-misinya. Salah satunya adalah Bapak Ade Wardana Adinata, salah satu calon bupati muda yang memang cukup banyak berkiprah di Kabupaten Bogor. Ade Wardana bukan orang asing di Kabupaten Bogor. Beliau lahir di Pamijahan, Kabupaten Bogor yang memang berada di wilayah barat Kabupaten Bogor. Untuk mengetahui sejauh mana peran terus gagasan yang akan ditawarkan oleh Bapak Ade Wardana, bersama saya sudah ada Kang Ade Wardana yang akan berbicara masalah Kabupaten Bogor ke depan. Apa kabar, Kang? Siap. Waalaikumsalam. Kabar baik, Kang Widi. Sehat? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang sehat ya? Alhamdulillah sehat. Makasih, Kang. Siap. Sudah menerima saya. Kebanggaan, kehormatan saya bisa diwawancari oleh Kang Widi dari Tribun. Luar biasa. Ya. Terima kasih. Makasih, Kang, sudah menerima kami dari tim Tribun Bogor untuk Siap. datang di tempat yang nyaman ini. Ya, ini banyak tanaman. Jadi iya. lebih santai. Iya. Salah satu lab Iya. di tanaman hias. Iya. Kang, saya panggil Akang aja Siap, ya. boleh, Biar boleh. lebih akrab. Boleh, Kang. Siap. Kang Ade, suasana politik sudah mulai menghangat ya di Kabupaten Bogor, dan beberapa kali juga sudah saya terlihat wajah Kang Ade di beberapa baliho dan segala macam. Iya. Kalau boleh tahu, Kang, maju lagi, Kang, untuk 2024 ini? Insya Allah. Kan kalau mencalonkan kan boleh. Boleh. Tapi yang mengusungnya kan partai, Iya, kan iya, begitu. iya. Jadi sebagai individu, apalagi saya putra daerah yang berangkat dari Bogor Barat, tentunya menjadi concern lah bagaimana ingin berkontribusi membangun Kabupaten Bogor dengan segala potensinya yang ada. Iya. Dan tentu saja itu kembali kepada partai politik mau tidak mengusungnya, kan begitu. Iya. Jadi ya ini bagian dari ikhtiar. Mudah-mudahan ada hal baik yang bisa kita perjuangkan untuk masyarakat, untuk warga Bogor. Bagaimana mungkin saya bisa memberikan hal yang positif lah untuk kemajuan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bogor gitu, Kang Widi. 2024 ini akan berangkat dari PKB. Insya Allah. Rencananya seperti Insya Allah. itu ya. Karena saya sebagai kader, Iya. anggota Partai PKB dan juga bagian dari kader partai lah, Iya. begitu. Kabupaten Bogor, bicara Kabupaten Bogor, kabupaten terluas dengan 40 kecamatan, hampir 340 desa. 430 desa ya. Artinya sebuah potensi yang tidak main-main ya. Ya. Dengan jumlah penduduk hampir 6 juta, bahkan kemarin DPT-nya hampir 3,9 juta di Pilpres. Kang Ade punya resolusi atau punya program apa sih, Kang, yang akan ditawarkan Kabupaten Bogor yang seluas ini? Ya, saya sih melihatnya lebih kepada itu adalah sebuah potensi, Kang. Oke. Potensi yang bisa memberikan manfaat
untuk kesejahteraan warga Kabupaten Bogor dengan luas wilayah, jumlah penduduk yang besar ya. Terus lokasi yang sangat strategis, kita dekat dengan kawasan Jakarta ya. Dan tentunya potensi ini ya harus bisa dimaksimalkan melalui pendekatan seorang pemimpin yang memiliki jiwa humanisme dan memiliki kemampuan entrepreneur. Jadi agar potensi-potensi besar yang ada di desa-desa itu bisa memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan yang berimplikasi kepada pendidikan, bisa membuka lapangan pekerjaan yang akhirnya menjawab kebutuhan masyarakat. Nah, ini yang menjadi concern kita, supaya Bogor ini tentu saja kan hari ini menjadi daerah yang Pak Presiden terpilih tinggal di sini nih, Pak Prabowo kan begitu. Hambalang, ya? Tentunya kan ini menjadi etalasenya Indonesia. Nah, kalau pemimpinnya ke depan tidak memiliki ide, gagasan, inovasi, saya rasa ini akan menjadi mubazir. Walaupun Pak Prabowo misalkan presiden terpilih tinggal di Kabupaten Bogor. Karena hal yang paling menarik adalah tentu saja Kabupaten Bogor akan menjadi satu ikon. Seperti halnya Pak Jokowi di Solo kan, begitu. Bagaimana Solo dapat dengan cepat berkembang, pertumbuhan dari sisi infrastruktur, ekonomi masyarakatnya, dan itu kan bisa dilakukan di Kabupaten Bogor. Memiliki seorang presiden terpilih yang tinggalnya di Kabupaten Bogor di Hambalang, apabila pemimpinnya tidak memiliki ide gagasan, tidak memiliki cita-cita besar untuk bisa menjawab apa yang menjadi problem, permasalahan, apa yang menjadi kebutuhan warga Kabupaten Bogor yang hari ini, ya tentu saja Kang Widi tahulah, kita lihat di media-media massa bahwa di Bogor ini kan kemacetan, infrastruktur, jalan, ya, jembatan, sekolah-sekolah, gitu. Terus kesejahteraan masyarakat, KDRT, kekerasan dalam rumah tangga sangat tinggi sekali di Bogor, sudah di zona merah. Lalu yang terbaru kita mengalami stunting ya, stuntingnya paling tinggi juga. Nah, itu kan bersoal dari apa? Lapangan kerja. Jadi persoalan ekonomi. Nah, dengan 6 juta ini seharusnya kita bisa membuka potensi-potensi ekonomi yang ada di desa-desa untuk bisa menyerap lapangan pekerjaan. Nah, karena itu konkretnya kalau misalkan kita mendapatkan dukungan dan diusung oleh partai politik, tentunya masyarakat Bogor, yang kita tawarkan bagaimana Bogor bisa membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat yang ada tinggal di Bogor, khususnya para generasi Z, ya, Gen Z, milenial. Jadi apa sih lapangan pekerjaan yang bisa dibuka? Ya, Bogor kan dengan potensi topografi wilayahnya dekat dengan Jakarta, kan kita bisa jadikan Bogor menjadi lumbung pangan, membangun klaster daerah-daerah berdasarkan komoditi. Nah, itu yang lebih mudah untuk bisa kita lakukan. Nah, untuk apa? Memenuhi supply. Apakah supply ke Jakarta ataukah supply untuk misalkan regional? Atau mungkin kita bisa ekspor. Kenapa? Karena saya kan pengusaha eksportir ya. Jadi Bogor ini dekat dengan Pelabuhan Tanjung Priuk, dekat dengan Bandara Soekarno-Hatta. Nah, perpindahan barang dari Kabupaten Bogor itu akan lebih mudah untuk bisa kita kirim ke berbagai belahan dunia, bahkan ke berbagai wilayah di Indonesia. Nah, hal ini tentunya apabila bisa kita lakukan, maka akan berdampak terhadap apa? Lapangan pekerjaan akan mudah didapatkan, kesejahteraan masyarakat pasti akan meningkat, lalu infrastruktur pun akan terbangun untuk pemenuhan bagaimana mendukung apa yang ingin kita lakukan, begitu Kang. Idealnya memang seperti itu, tapi berganti pimpinan beberapa kali. Bogor itu dikelola oleh pimpinan-pimpinan sebelumnya, tapi apa yang kita tangkap kok tidak bergerak ya? Ya gini-gini aja gitu. Bicara soal Bogor, konteksnya orang tahu ke Bogor, Kabupaten Bogor punya puncak. Tempat wisata. Tapi yang apakah puncak itu menjadi ikon? Ya. Tapi apakah itu juga menjadi salah satu lumbung untuk devisa? Devisa juga belum tentu kan? Ya artinya apakah selama ini yang sudah dilakukan apakah salah urus atau memang terlalu luasnya sehingga mungkin menjadi pesimistis ya untuk
untuk kepala daerah berikutnya juga? Oh, Apakah bisa? ya pesimistis itu memang sudah dialami hari ini oleh masyarakat Bogor. Warga Bogor merasa pesimis ya siapapun pemimpinnya tidak akan ada perubahan. Iya. Tetapi kan menurut saya bahwa Bogor ini belum menemukan sosok figur pemimpin yang memang itu tadi di awal saya sampaikan, yang memiliki jiwa humanisme dan juga jiwa entrepreneurship supaya bisa mengembangkan potensi-potensi tadi. Bicara tentang potensi wisata tidak hanya Puncak, Kang. Bogor ini saya rasa memiliki potensi wisata di setiap daerah yang ada di setiap kecamatan. Contoh Bogor Barat. Bogor Barat itu potensi wisatanya banyak, Kang. Dari mulai Gunung Salak ya, Malasari sana, Nanggung gitu. Terus di wilayah timur ada Sukamakmur, di sana ada perkebunan kopi. Lalu di wilayah utara di sana ada Ciseeng yang dengan potensi pemandian air panasnya, atau misalkan di wilayah selatan ya tentunya ya Puncak. Ataupun Caringin Lido yang hari ini udah punya tol. Nah, tetapi kan integrasi terhadap bagaimana ini memiliki dampak kepada masyarakat, nah itu yang belum. Infrastrukturnya belum disiapkan, misalkan kemacetan, Darmaga Lewiliang. Nah, itu kan jadi masalah itu. Itu jadi masalah. Maka otomatis pertumbuhan pun menjadi terhambat. Karena orang nggak mau berinvestasi di Bogor Barat karena apa? Bottleneck kan. Pintu akses masuk ke Bogor Barat itu hanya satu jalur dan itu kemacetannya luar biasa. Apalagi saya orang Pamijahan, pulang ke Desa Cebening itu sampai 3 jam, Kang, dari Kota Bogor. Dari Kota Bogor. Jadi tidak rasional lagi dibandingkan misalkan dari Kota Bogor ke Bandung juga 3 jam, kan begitu. Nah, ini yang harus dijawab. Jadi bagaimana infrastruktur jalan itu kita selesaikan, apakah dengan membangun misalkan jalan tol ke wilayah Bogor Barat, ataukah dengan MRT atau dengan kereta api, kan begitu. Terus kalau bicara terus uangnya dari mana? Kan sekarang banyak lah sistem pentahelix yang bisa kita lakukan melibatkan. Kalau dari APBD kan nggak mungkin. Nggak mungkin, kita bisa dengan sistem pentahelix kan. Seperti apa? Dengan adanya investor, dengan adanya kajian dari universitas, dengan adanya Pemkab Bogor di situ, lalu adanya keterlibatan masyarakat dan juga ada media massa. Kita bisa bangun satu satu konsep yang di situ bisa melibatkan stakeholder yang ada, bagaimana melakukan pencapaian pembangunan itu tidak harus menitik beratkan kepada APBD atau APBN, kan begitu. Kalau misalkan selalu mengandalkan APBD APBN, maka tidak akan pernah bisa selesai. Karena ini meskipun APBD-nya 10 triliun ya? Nggak akan bisa selesai. Kenapa? Karena 10 triliun itu kan pasti akan sudah habis dengan anggaran-anggaran belanja yang sudah ditetapkan, kan begitu. Sedangkan permasalahan Kabupaten Bogor ini membutuhkan extraordinary pendekatannya gitu loh, tidak biasa gitu loh. Nah, itu yang harus saya sampaikan di awal. Pemimpin Bogor ke depan tidak hanya memiliki kemampuan secara politis saja, tetapi jiwa entrepreneurnya harus dikedepankan. Jadi bagaimana bisa meyakinkan para investor untuk bisa membangun Bogor, tentu saja itu juga harus dimiliki oleh si pemimpinnya begitu. Itu yang menjadi titik tolak. Tadi sempat disinggung di awal bahwa Bogor, Kabupaten Bogor khususnya ada Pak Prabowo ya, artinya presiden terpilih. Mungkin beliau bermukim juga di situ, sama seperti sekarang Pak Jokowi di Solo. Ketika Mas Gibran juga sekarang pembangunnya lebih cepat ya di Solo, karena jalur ke pusatnya lebih mudah. Apakah itu juga nanti akan mungkin bisa dilakukan seperti halnya Solo seperti itu? Sangat mungkin, tetapi kan kembalikan kepada pemimpinnya. Kalau pemimpinnya tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki ide, tidak memiliki gagasan, ya, pendekatannya secara politis saja, maka itu tadi saya bilang akan mubazir. Pak Prabowo yang tinggal di Bogor, tetapi pemimpinnya tidak mampu mengkapitalisasi itu, akhirnya tidak akan terjadi sebetulnya apa yang diharapkan oleh masyarakat. Tetapi kalau pemimpinnya memiliki jiwa entrepreneurship, ada sisi humanismenya, maka potensi-potensi desa yang 430 ini itu sebetulnya akan bisa sangat terbantu dengan program-program yang bisa kita tarik dari apakah dana CSR, dari dalam negeri ataukah dari luar negeri, kan begitu. Bisa dengan sister city, G2G, government to government. Kabupaten punya program Samisade, tapi sepertinya tidak mempan juga. Sebenarnya apa masalahnya di mana? Jadi begini, saya waktu
pencalonan di 2018 itu pernah membuat program 1 miliar 1 desa wisata. Hampir sama juga ya, cuman hanya wisata. Lebih spesifik wisata. spesifik wisata. Kenapa harus wisata? Karena apabila lebih spesifik, maka tidak ada bias pembangunan di situ. Kan kalau program itu baik dilakukan, tetapi lebih terfokus. Kalau wisata yang dikembangkan, wisata tidak hanya bicara tentang wisata alam ya, ada wisata tematik, ada wisata kuliner misalkan, ada wisata handicraft kan begitu ya, ada wisata alam ya. Kalau itu yang dilakukan, maka pendekatannya lebih bagaimana memaksimalkan potensi desanya. Mengharapkan bahwa apabila terbangun satu ekosistem wisata, menarik orang untuk datang, maka infrastruktur akan juga terbangun, Kang. Kan begitu. Infrastruktur terbangun, SDM-nya pun terbangun, bisa menarik orang untuk datang, untuk mengeluarkan uang kan di situ. Nah, jadi ekonomi pun terbangun. Tetapi kan kalau Samisade itu hanya membangun fisik saja kan, lalu itu kan tidak akan cukup untuk mencakup satu desa. Karena kan desa ada banyak RT di situ. Kalau mereka mengajukan masing-masing pembangunan, saya rasa nggak akan cukup tuh. Akhirnya apa? Misalkan RT A meminta pembangunan senilai 200 juta, RTB misalkan 100 juta. Karena dibagi dalam skup desa, akhirnya yang terjadi apa? Pembangunan hanya 50%, 30%. Berharap bahwa tahun berikutnya akan dibantu lagi. Akan cair lagi. Yang terjadi, yang sudah dibangunkan di tahun pertama sudah rusak lagi di tahun keduanya, hanya mengulangi saja kan begitu. Akhirnya tidak akan selesai permasalahan. Nah, buktinya kan hari ini program tersebut dihentikan oleh BPKAD karena pelaporannya salah dan lain-lain. Akhirnya yang dikorbankan, ada indikasi juga penyelewengan. Nah, akhirnya kan yang dikorbankan desanya kan. Tetapi kalau lebih spesifik, 1 miliar 1 desa wisata seperti yang saya buat dulu, maka 1 miliar itu menjadi trigger, menjadi pemantiknya. Nanti akan ada juga investornya di situ, melibatkan universitasnya juga di situ, masyarakatnya juga sebagai subjek di situ gitu. Nah, maka akan terbangun sebuah inkubasi ekosistem yang saling menguatkan, dan pembangunan itu akan berkelanjutan. Nah, seperti halnya di Ponggok lah. Ponggok itu kan hanya melihat ada sebuah potensi air kan, lalu dijadikanlah wahana wisata air di desa tersebut. Akhirnya kan luar biasa di sana. Setiap kakak mendapatkan uang 300.000 per kakak setiap bulan kan begitu. Lalu ada asuransi, ada juga beasiswa, satu rumah satu sarjana kan begitu. Nah, di desa-desa di Kabupaten Bogor banyak yang punya potensi yang sama, tetapi itu tidak dimaksimalkan dan tidak dikembangkan potensinya. Nah, itu yang harus kita lakukan. Seberapa warga Bogor punya pemahaman tentang wisata? Artinya bahwa wisata kan tidak hanya sebatas mendatangkan orang untuk berkunjung, tapi bagaimana pengelolaannya. Artinya butuh knowledge ke situ. Makanya kan ada sistem pentahelix kan. Jadi begini, kalau pentahelix itu, kalau kita mengembangkan satu desa wisata, maka di situ ada keterlibatan masyarakat, Pemkab Bogornya terlibat, dinas-dinasnya, ada universitasnya, ada investornya, ada media massa. Nah, nanti pendekatan masyarakat itu kan lebih kepada membina bagaimana objek-objek wisata yang ada itu didukung oleh apa? Didukung oleh masyarakatnya. Jadi misalkan ada kulinernya di situ, ada kuliner, ada makanan, ada handicraftnya di situ. Mereka bisa dilatih kan. Ada dinas koperasi, ada dinas UMKM kan begitu. Ada dana-dana CSR dari nasional maupun internasional yang bisa bagaimana mengembangkan SDM-nya di situ kan. SDM-nya sudah terbangun, potensi wisatanya juga sudah ada di situ, maka pembangunan pun akan terjadi. Mereka akan tumbuh gitu. Bagaimana ini dampaknya akan lebih besar, begitu Kang. Tapi memang Kabupaten Bogor bisa menghasilkan revenue dari pariwisata ya dibanding Oh iya, tentunya itu kan padat karya, padat modal. Dan yang namanya wisata kan menarik orang untuk datang kan. Di saat orang datang kan mau ngapain dia? Pasti kan untuk menikmati apa yang menjadi tawaran dari wisata yang ada di desa tersebut. Di situ dia akan spending uang kan, untuk makanannya, untuk misalkan dia wisatanya kan begitu. Nah, kalau itu terjadi kan maka
multiplier efeknya akan kemana-mana dia, Kang. Tidak hanya untuk kesejahteraan masyarakatnya saja, tetapi juga infrastruktur akan terbangun. Bagaimana infrastruktur terhadap objek-objek wisata menuju ke lokasi wisata itu akan ditingkatkan terus-menerus setiap tahun, begitu kan? Iya, iya. Kang Ade begitu concern ya untuk pariwisata ya. Tapi persoalannya apakah sumber dayanya akan bisa menjangkau itu? Karena di masyarakat, di Kabupaten Bogor sendiri masih banyak yang di bawah, tingkat pendidikan masih di bawah. Ya. Seperti itu. Itu kan menjadi concern juga bagaimana kita membuat program tapi di sini belum siap. Ya, maka harus dilakukan pelatihan, melakukan bagaimana mentalitas serta mindset masyarakat itu dibangun tidak dalam kepentingan jangka pendek, tetapi harus jangka panjang. Nah, makanya agak lucu nih. Pada saat ada sebuah pengembangan wisata di satu wilayah, misalkan nih, yang ditanya oleh orang Bogor itu yang pertama bukan di mana saya berjualan. Apa yang harus saya tawarkan? Jadi makanan itu misalkan, apakah saya makanannya kan makanan lokal Bogor kan banyak, tetapi di objek wisata di Bogor itu kebanyakan jualannya Indomie semua, Pop mie semua seragam kan? Itu kan membosankan untuk wisatawan kan? Bukan itu yang ditanya oleh masyarakat. Pak, misalkan saya datang nih, saya mau buka objek wisata, ayo masyarakatnya terlibat. Kamu misalkan jualan dagang ini ya. A misalkan makanannya, kamu B, kamu C. Tingkatkan kualitas dari rasa makanannya, harganya juga murah, kan begitu. Lalu ada handicraft-nya nih, apa nih? Handicraft UMKM yang bisa ditawarkan ke para wisatawan. Bukan itu yang ditanyakan. Tahu nggak Kang Widi apa yang ditanyakan? Lokasi parkirnya di mana? Pengunjung tuh seperti itu. Bukan, masyarakat lokalnya. Masyarakat lokalnya. Iya. Jadi yang ditanyakan, setelah kita menawarkan tentang objek wisata dan lain-lain, potensi wisata, yang ditanyakan bukan itu, bukan seperti bagaimana pengembangannya, saya dalam posisi apa, enggak. Yang ditanyakan apa? Pak, di mana tempat parkir? Nah, kan gitu kan? Karena itu yang paling mudah mendapatkan tempat uang. Parkir yang mudah bisa mendapatkan uang. Mudah mendapatkan uang dan tidak capek kerjanya kan, cuma nungguin motor orang, mobil orang. Sangat parsial sekali. Ya, jadi ya itu yang memang harus kita training mereka, mindset dan mentalitinya. Nah, itu menjadi problem hari ini. Tapi kan bukan pekerjaan yang mudah merubah mindset 6 juta jiwa. Meskipun tidak semua ya. Itu butuh keteladanan. Itu butuh pemimpin yang mau turun ke bawah, memberikan keteladanan. Masyarakat kan pasti akan mencontoh pemimpinnya, Kang. Jadi bicara Kabupaten Bogor, bicara majunya hanya di Cibinong dan sekitar. Ya tapi itu kan tempat lain, ya mungkin mohon maaf nih, kayak di Pamijahan aja nih. Tempat Akang lahir nih, mungkin tidak semua yang bisa punya pemikiran sama seperti itu. Miskin ekstrim di sana tinggi loh. Ya, tentunya kan saya rasa sih kita nggak mungkin mendevelop semua masyarakat. Tetapi saya yakin dalam satu komunitas pasti ada satu orang champion, ya, person yang memiliki kemampuan. Nah, itu yang kita jadikan lokomotif. Nanti gerbongnya akan ikut. Jadi dalam satu misalkan kampung, dalam satu desa nggak perlu kita develop terlalu banyak orang, tapi kita cari champion-championnya. Hanya orang-orang yang mewakili, yang dia punya visi misi, yang dia bisa menjadi lokomotif. Lalu gerbong-gerbongnya ikut dia nanti. Nah, itu yang paling gampang, Kang, untuk bisa kita duplikasi. Nah, contoh saya kan kemarin merelokasi pedagang kaki lima yang di Ciseeng. Itu memanfaatkan lahan tidur yang dimiliki oleh warga Tangerang Selatan. Itu seluas 2,8 hektar. Jadi di perempatan Ciseeng itu kan banyak PKL tuh di pinggir-pinggir jalan. Itu kasihan kan mereka kalau berdagang, apalagi pada saat hujan, macet ya begitu. Nah, itu kita pindahkan. Pendekatan awalnya kita sampaikan ke mereka bahwa diberikan gambaran. Kalau mereka kita pindahkan ke satu lokasi yang sudah kita sediakan itu, maka akan lebih terintegrasi. Akan lebih nyaman, di situ parkirnya gratis, ada toilet umumnya juga gratis. Pembeli pun akan nyaman karena dia tidak di pinggir jalan belanjanya karena ada parkirannya. Apa yang terjadi hari ini? Setelah kita sampaikan begitu, lalu mereka pikirkan. Setelah dipikirkan, akhirnya mereka mau. Ya, kita secara persuasif menyampaikan itu. Jadi berapa lama prosesnya? Itu hanya 1 bulan, Kang. 1 bulan? Tidak perlu menggusur, mereka dengan sukarela pindah sendiri. Lalu apa yang terjadi hari ini? Tempatnya tentunya sudah disiapkan kan? Sudah kita siapkan. Hari ini peningkatan omset mereka sampai 200-300%. Nah,
itu bisa kita lakukan loh. Hmm. Itu kan tanpa APBD. Saya juga bukan pejabat hari ini kan, Iya. dan saya juga belum pernah menjabat di Kabupaten Bogor. Tapi itu bisa kita lakukan. Nah, itu satu contoh di Kecamatan Ciaeng ini bisa kita lakukan di kecamatan-kecamatan lain. Karena PKL ini banyak yang tercecer, Kang, di Kabupaten Bogor. Kalau kita integrasikan, ini bisa menjadi salah satu daya tarik wisata kuliner, PKL di Bogor, kan begitu. Itu bisa jadi potensi juga ya? Iya, apalagi kalau ke depan kita sertifikasi halal mereka. Jadi orang yang berbelanja di Kabupaten Bogor berwisata kuliner sudah dipastikan makanannya halal. Nah, itu kan menjadi satu identitas baru bahwa oh iya, kalau kita makan di Bogor sudah pasti itu halal karena mereka bersertifikat halal semua. Begitu, Kang. Bicara soal program-program tadi yang memang ada di benak Kang Ade, itu juga mungkin waktu itu ditawarkan di 2018 ketika akan maju di Ya. independen. Tapi memang belum berhasil. Ya. Salahnya di mana, Kang? Apa memang masyarakat tidak menangkap itu sebagai sebuah peluang atau memang menganggap bahwa mereka melihat figur lain yang justru lebih menjanjikan gitu dibanding dengan hanya konsep-konsep? Ya, karena waktu itu saya independen. Oke. Tentunya banyak keterbatasan lah infrastruktur khususnya ya. Bagaimana program saya ini bisa tersosialisasikan dengan masif di masyarakat. Nah, itu memang menjadi kendala utama. Dan masyarakat memang apatis ya dengan kondisi kepemimpinan hari ini karena mereka tidak merasakan adanya sebuah perubahan. Nah, tentu saja hal ini kan harus terus kita gelorakan, harus kita terus sampaikan supaya kita tidak bosan bagaimana sebetulnya seorang figur pemimpin itu kalau misalkan didukung oleh civil society, masyarakat yang baik, pemimpinnya akan baik gitu. Nah, maka kan potret pemimpin itu adalah potret masyarakatnya. Kalau pemimpinnya baik, pasti masyarakatnya baik. Kalau pemimpinnya tidak baik, mungkin masyarakatnya juga kurang baik. Nah, itu yang selalu saya sampaikan bahwa memilih pemimpin itu lebih dikedepankan karya nyata apa yang sudah dia lakukan. Ada rekam jejak ya. Lalu pada saat dia menyampaikan itu, dia punya ide dan gagasan apa yang bisa diimplementasikan. Dan itu masuk rasional nggak, masuk akal nggak, apa yang menjadi program-program dia. Nah, masyarakat kita memang harus dituntut untuk bisa lebih kritis terhadap memilih kepemimpinan. Kenapa? Karena pemimpin itu mampu menolong hajat nasib kehidupan masyarakat. Melalui apa? Kebijakan. Kalau pemimpinnya punya visi, ide, gagasan yang betul-betul bisa diimplementasikan, maka kehidupan masyarakat pun pasti akan baik. Jargon perubahannya apa sih, Kang? Ngahadekeun Kabupaten Bogor. Ngahadekeun, membaikan ya? Membaikan, Memperbaiki. membaguskan. Jadi ngahadekeun ini harus jadi kesadaran sosial masyarakat Bogor bahwa kita orang Bogor punya andil untuk bagaimana Bogor ini menjadi lebih baik. Dengan apa? Ya dengan cara kita memilih pemimpin yang memang memiliki visi, misi, ide, dan gagasan yang bisa diimplementasikan dalam sebuah program. Dan begitu. Nah, pemimpin itu kita bisa lihat rekam jejaknya, kan begitu. Pemimpin itu bisa lihat kemampuannya di dalam bagaimana memanage sebuah ekosistem gitu loh. Apakah dia bisa untuk membangun Bogor dengan gayanya, leadershipnya dia, dengan kemampuannya dia, kan itu bisa terlihat kan. Bisa terlihat dari visi, misi, ide, dan gagasannya. Nah, itu yang lewat ngahadekeun Bogor itu. Dengan ngahadekeun itu, begitu. Itu menjadi jargon agar menjadi itu tadi. Udahlah, kita bagaimana hari ini bicaranya berkontribusi memberikan hal yang positif untuk bisa membangun Kabupaten Bogor. Dan masyarakat juga harus mempunyai kesadaran itu. Tapi bicara yang sudah dan akan dilakukan oleh Kang Ade, kan Kang Ade background-nya pengusaha. Ya. Artinya ilmu-ilmu pengusaha itu yang akan dikedepankan nanti untuk membangun. Ya, saya punya jaringan di 50 negara. Teman-teman saya sudah siap. Apa itu, Kang? 50 negara untuk apa? Jaringan apa? Jaringan bisnis. Jaringan bisnis. Saya punya kayak teman saya yang kemarin membangun inkubasi bisnis di Afrika, di India, di Vietnam. Ngomong bicara bisnisnya apa? Banyak, Kang. Kita di agriculture, khususnya pertanian, peternakan, perikanan. Kita juga ada wisata. Kita juga ada UMKM. Nah, ini yang menjadi concern kita. Ini kan padat karya, padat modal, dan masyarakat yang 6 juta ini bisa berkontribusi. Begitu. Jadi tidak dalam konteks omong kosong,
Ini sudah kita buktikan di Artinya beberapa jaringan negara. di 50 negara itu bisa saja nanti ketika Kang Ade memimpin Kabupaten Bogor itu bisa menjadi peluang atau bisa menjadi modal ya? Mereka akan datang ke Kabupaten Bogor, mereka akan mendampingi masyarakat di setiap kecamatan di Bogor, potensi apa yang bisa diekspor. Berapa yakin mereka tertarik dengan Kabupaten Bogor? Juli ini mereka akan datang, dan Dalam rangka apa? sudah sering datang ke Bogor. Apa yang Teman-teman mereka saya- suka dengan Kabupaten Bogor? Jadi Apa yang gini. membuat mereka tertarik? Di negara-negara subtropis yang ada musim salju dan lain-lain, itu kan kebutuhan pangannya tinggi, Kang. Oke. Mereka kan tidak bisa memproduksi. Nah, di Bogor ini kita bisa produksi apapun. Kita punya matahari sepanjang tahun, kita punya tanah, kita punya air yang melimpah, kan begitu. Lalu kita posisi Bogor sangat dekat dengan Jakarta, dengan pelabuhan Tanjung Priuk, dengan Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Dan teman-teman saya yang dari Timur Tengah, Eropa, Amerika, Singapura, itu sering datang ke Indonesia, khususnya ke Kabupaten Bogor. Mereka sering melihat, ini potensi-potensinya besar sekali untuk bisa kita kerjasamakan. Saya bilang iya, tetapi saya bilang saya itu terkendala dengan kebijakan. Kan kalau kita tidak mempunyai kebijakan, Betul. ide-ide gagasan kita itu tidak bisa dieksekusi, Kang. Kalau Kang Ade tidak ada berada di Iya. lingkup birokrasi Di ya? lingkup birokrasi, yang kita butuh kebijakan. Kebijakan seorang pemimpin yang bisa mendukung ekosistem bisnis yang kita buat di dalam kecamatan-kecamatan yang di Kabupaten Bogor. Kita punya 40 kecamatan. Teman-teman saya itu udah siap mereka untuk turun terjun di setiap kecamatan di Kabupaten Bogor untuk melakukan inkubasi bisnis. Oke. Berdasarkan komoditi. Komoditasnya apa, potensinya apa, produknya apa, itu yang akan mereka lakukan kurasi. Lalu kuantitasnya, kualitasnya, kontinuitasnya. Nah, kalau itu bisa dilakukan, itu kita bisa ekspor ke luar negeri. Masyarakat di situ memiliki kesempatan untuk berkontribusi. Apakah menjadi suppliernya, apakah mereka memproduksi, kan begitu, atau mereka menjadi pengusahanya, begitu. Jadi kita bangun champion-champion di setiap kecamatan. Champion ini menjadi lokomotif. Lokomotif ini akan membawa gerbong-gerbong di desa-desanya, di daerahnya. Nah, kalau ini terjadi, maka lapangan pekerjaan akan terbuka, kesejahteraan masyarakat meningkat, lalu kesehatan masyarakat akan terjawab, pendidikan juga akan terjawab. Nah, kalau ini 50% bisa kita selesaikan, otomatis 50% permasalahan di Kabupaten Bogor sudah selesai. Terselesaikan. Nah, itu yang menjadi concern saya ke depan. Artinya jaringan ke 50 negara dengan mungkin ratusan pengusaha ya, dari 50 negara itu juga mungkin salah satunya mendukung juga dengan kebijakan yang akan nanti Kang Ade lakukan ketika Kang Ade jadi orang nomor 1 dari Kabupaten. Iya, makanya saya bilang saya ini mereka sudah jadi sponsor juga. Ya, untuk membangun Kabupaten Bogor, saya sering sampaikan bahwa saya tidak perlu APBD Bogor. Jadi APBD itu bisa dimaksimalkan untuk pembangunan infrastruktur, untuk pembangunan kesehatan, untuk pembangunan pendidikan, kan begitu. Jadi dengan konseptualisasi yang saya tawarkan, membangun Kabupaten Bogor itu nggak perlu pakai APBD. Kenapa? Kita bisa bangun bisnis to bisnis, ya kan? Kita bisa bangun dengan teman-teman saya yang di 50 negara ini. Kita bisa bangun dengan sistem government to government, G2G. Misalkan Kabupaten Bogor kerjasama dengan kota Berlin atau misalkan kota Seattle. Apa sih kebutuhan kota itu? Kita produksi di Bogor, lalu kita ekspor ke sana. Kita bisa B2G, business to government, kan begitu. Kita di sini ada yang namanya BUMD, BUMD wisata, BUMD pasar Tohaga. Tugas fungsi mereka bagaimana memproduktifkan potensi-potensi yang ada di Bogor. Marketingnya juga dia lakukan. Jadi tugasnya mereka juga bisa keliling ke... Tapi BUMD yang ada di Kabupaten hanya sekedar ada kan sekarang. Ya, makanya kan. Seperti itu saya bilang, kepemimpinan yang tidak memiliki jiwa entrepreneurship, maka dia tidak akan memahami potensi itu. Tetapi kalau pemimpinnya punya jiwa entrepreneurship, maka BUMD akan juga berjalan, Kang. Kan BUMD hari ini misalkan PD Pasar, kan bisa memproduktifkan masyarakat, Kang. Bagaimana kebutuhan supply, kebutuhan pangan Kabupaten Bogor, yang hari ini hanya bisa memenuhi 40% Kabupaten Bogor kebutuhan pangannya. 60% supply dari kabupaten kota lain. Padahal kan
masyarakat kita banyak, Iya. lahan kita Lahannya banyak, juga banyak. kan begitu. Kenapa tidak kita produksi di dalam kabupaten sendiri? Nah, itu juga persoalan. Nah, hal inilah yang menyebabkan timpangnya pembangunan sumber daya manusia, infrastruktur di Kabupaten Bogor karena leadership yang menjadi kendala. Sebetulnya begitu, Iya. leadership, Kang. Kang bicara program ya, tadi ya, yang Akang bilang bicara soal hubungan dengan 50 negara, hubungan dengan pengusaha. Artinya itu kan sebuah gagasan yang sedang digodok saat ini, sebuah harapan, sebuah keinginan. Tapi tentunya bahwa untuk kedepannya ini juga butuh untuk menciptakan atau mewujudkan itu semua kan Akang butuh tampil tidak hanya sendiri, butuh dukungan. Nah, sekarang kan saat ini kalau bicara Akang maju sebagai calon bupati di Bogor, Akang maju dari PKB, tentunya harus ada support atau dukungan juga dari parpol lain. Sejauh ini sudah ada lirikan-lirikan atau gandengan-gandengan dari parpol lain? Alhamdulillah sekarang kan bolanya sudah di level DPP. Oke. Jadi Dewan Pimpinan Pusat yang melakukan komunikasi antar partai politik. Tentunya ya yang memiliki ide, gagasan, visi misi yang sama lah. Kan yang mau kita tawarkan ke masyarakat Bogor adalah yang pertama, bagaimana ke depan Kabupaten Bogor bisa menjawab tantangan infrastruktur yang hari ini banyak yang rusak, kan 20% infrastruktur di Bogor rusak. Bagaimana pemimpin ini bisa membuka kesempatan lapangan pekerjaan seluas-luasnya untuk masyarakat. Oke. Kan begitu. Lalu kaitan dengan persoalan kesehatan, pendidikan dan ekonomi lah. Itu yang paling substansi ya dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, berawal dari situ dulu. Apakah sama visi misinya? Nah, kalau itu yang bisa disamakan, maka kita bersepakat. Dan itu sudah ada di level DPP yang menentukan. Jadi kenapa DPP ya? Karena kan mengusung itu kan harus partai. Tidak mungkin kita secara individu kan begitu. Nah, tentunya itu terus diikhtiarkan. Ya mudah-mudahan kita di akhir Juli ini sudah bisa menemukan pasangan yang sesuai dengan visi misi kita. Dari PKB sendiri sudah menjatuhkan pilihan kepada Akang? Dalam proses, Dalam proses. hari ini saya juga terus membangun komunikasi dengan PKB, dengan DPP, dengan DPW, ya, dengan DPC juga, dan tentu saja alhamdulillah semuanya positif. Kalau bicara soal pertanian kan agak nyambung dengan visi misi Pak Prabowo juga, Ya. concern di pertanian. Ya. Artinya memang apakah ada kedekatan ataupun ada program yang sama yang memang pada akhirnya bisa jadi akan disandingkan dengan Gerindra? Ya, kalau saya lebih kepada 5 hal, Kang. Saya dengan partai politik, dengan partai Gerindra, saya pernah sampaikan juga bahwa saya hanya akan fokus dengan 5 hal, karena ini akan menjawab kebutuhan dasar masyarakat Bogor. Yang pertama, pertanian, peternakan, perikanan, UMKM, dan wisata. Dan ini saya sampaikan, saya nggak perlu pakai APBD. Tadi saya bilang, saya bisa business to business, bisa business to government, bisa government to government, bisa business to customer, kan begitu. CSR juga. Nah, ini yang saya tawarkan, bagaimana Pak Prabowo yang concern dengan pangan, ya kita bisa implementasikan di Kabupaten Bogor. Kan ini kan etalasenya Indonesia, Kabupaten Bogor. Karena kan beliau halaman rumahnya kan sudah Kabupaten Bogor. Kalau ini bisa dieksekusi dengan 1 tahun pertama kepemimpinan kepala daerah, tentunya dengan bantuan pemerintah pusat, maka Pak Prabowo akan bisa menduplikasi apa yang menjadi keberhasilan di Kabupaten Bogor di daerah lain. Nah, itu yang saya tawarkan. Jadi menawarkan ide dan gagasan terhadap bagaimana kita mampu mengeksekusi apa yang menjadi programnya Pak Prabowo dalam waktu yang singkat, dan ini bisa diduplikasi di kabupaten kota lain di Indonesia. Oke. Jika nih Kang, Gerindra misalkan dikawinkan dengan PKB, artinya bahwa ada program nasional juga dong yang harus diamankan oleh pemerintah daerah. Tentu saja. Apakah juga akan melakukan mengamankan program atau mendukung program makan siang gratis yang memang Pak Prabowo sudah gaung-gaungkan bahwa itu salah satu program di nasional? Nah, makan siang gratis itu paling mungkin dan bisa dilakukan di Kabupaten Bogor. Oh ya. Yes. Apa ininya? Apa ukurannya, Pak?
kita punya 6 juta warga di Kabupaten Bogor. Hmm. Kalau pemimpinnya memiliki jiwa entrepreneur, punya jiwa humanisme, potensi-potensi pendapatan yang bisa dimaksimalkan di Kabupaten Bogor, ini bisa kita berikan untuk warga Bogor. Contoh Kang, begini, Kecamatan Sukamakmur itu kan potensi kopinya besar karena dia kan berada di bawah ketinggian. Sukamakmur, ya, betul. Kecamatan Sukamakmur. Menghasilkan kopi ya. Menghasilkan kopi. Di India itu ada namanya Araku Valley. Araku Valley. Itu dulu daerah miskin, ekstrim. Teman saya waktu itu melakukan inkubasi bisnis di sana. Membangun satu wilayah kawasan Araku Valley itu untuk kopi. Kopi Arabica. Nah, hari ini terkenal banget tuh, Araku Coffee namanya. Araku kopi. Dan India. dia bisa bikin showcase di kota Paris. Akhirnya hari ini Araku Valley itu menjadi satu kawasan kaya di India karena produksi kopi. Dan sudah mendunia ya. Sudah mendunia. Artinya Sukamakmur bisa saya seperti India seperti itu, dok? Sangat bisa. Bogor itu ada 430 desa. Oke. Jadi implementasi program Pak Prabowo kaitan dengan makan siang gratis, kalau kita bisa jawantahkan, itu bagaimana memaksimalkan potensi-potensi desa kecamatan yang ada di Kabupaten Bogor untuk bisa produktif. Lalu masyarakatnya nanti bisa menghadirkan makan siang gratis, Kang. Dan itu potensi pendapatan yang bisa dilakukan hari ini di Kabupaten Bogor dengan letak strategis Kabupaten Bogor dengan Jakarta. Ini menjadi satu potensi besar Peluang, yang ya? bisa dilakukan oleh si pemimpinnya. Tapi kalau pemimpinnya tidak punya jiwa entrepreneurship, maka potensi-potensi usaha bisnis yang ada ini itu akan menjadi mubazir. Maka program makan siang gratis itu nggak bisa dieksekusi juga. Itu yang menurut saya bisa dilakukan oleh pemimpin. Bupati Kabupaten Bogor. Kang, tapi bicara soal kemampuan Akang mengelola bisnis segala macam, sepertinya Akang lebih cocok di dunia bisnis. Tapi kenapa kok kembali lagi untuk mencoba peruntungannya di dunia politik? Ya, karena saya merasa bahwa kalau saya berdiam diri, maka kondisi Bogor hari ini tidak akan lebih baik-baik saja ke depan. Karena kita itu akan berhadapan dengan global warming sekarang sudah terjadi, climate change, ya, El Nino, lalu food security, ketahanan pangan hari ini bersoal. Kalau pemimpin ini tidak memiliki mitigasi terhadap apa yang akan terjadi di tahun-tahun yang akan datang, ini akan menjadi bencana bagi warga Kabupaten Bogor. Nah, saya melihat bahwa ini harus ada yang mampu menjawab persoalan-persoalan itu. Nah, oleh karena itu, dengan kemampuan yang saya miliki, karena saya sebagai pengusaha, saya juga putra daerah di Kabupaten Bogor, tahu betul masalahnya di mana, dan tahu juga bagaimana cara menyelesaikannya. Begitu. Nah, itu yang menyebabkan saya itu rasa penasaran harus maju lagi, kan begitu. Bicara putra daerah, kalau di zona nyaman, hari ini saya sedang di zona nyaman. Saya akan sebenarnya di zona nyaman sebagai apa yang sedang Akang lakukan. Sangat nyaman sekali dengan bisnis hari ini. Saya kan tidak terikat dengan siapapun. Di ekspor. Saya di ekspor komoditi yang hari ini hortikultura. Ini ya, seperti ini. Tanaman hias, ada juga komoditi-komoditi lain. Saya juga ekspor mebeler, ekspor sampah malah dari Kabupaten Bogor ke sampah. Iya. Kayak kayu-kayu itu saya ekspor ke India yang dianggap sampah oleh kita. Kayu-kayu? Iya, kayu-kayu, kayak kayu-kayu yang akar gitu. Akar-akar kayu lah ya, akar-akar kayu yang ini bisa banyak ditemukan di kali-kali biasanya. Itu yang tidak dimanfaatkan, itu kita bisa ekspor juga ke negara-negara India, ke Amerika. Menghasilkan dolar, devisa untuk negara. Nah, ini bisa dilakukan di Kabupaten Bogor. Yang terbaru nih, bulan Juli ini kita akan mengekspor sekam bakar. Sekam bakar dari Kabupaten Bogor untuk ke Eropa, untuk media tanam di Eropa, karena Eropa hari ini sudah melarang penggunaan kokopit yang berasal dari sabut kelapa itu. Itu sudah dilarang karena itu kan mengandung tanin yang tinggi. Pada saat proses pencucian dia membutuhkan air yang banyak. Nah, air kan sekarang kemarin jadi ada forum Watergate, forum water yang ada di Belanda ya.
di Bali. Jadi concern tentang bagaimana penghematan air itu sedang terjadi di negara-negara maju hari ini. Nah, itu menjadi problem. Nah, saya sampaikan penggantinya bisa kita pakai sekam bakar kalau di Indonesia. Nah, mereka tertarik. Nah, insya Allah nih bulan Juli ini kita akan mengekspor perdana 1 kontainer 20 feet. Nah, ini kalau ini terus terjadi, ini bisa continue. Apalagi kalau nanti pemimpinnya misalkan bisa membuat sebuah kebijakan, ini kan bisa dibangun di desa-desa. Seperti itu ya? Iya, Jadi desa-desa potensi untuk bisa ekspor. Karena kan kayak di wilayah Tanjung Sari, Cariu ya, Jonggol itu kan di sana padi, sentra-sentra padi ya. Di Nanggung itu juga padi. Nah itu kan skamnya kadang-kadang menjadi waste, jadi sampah. Itu kalau kita sedikit ada perlakuan, maka kita bisa ekspor itu, begitu. Akan begitu ekspor ya untuk di bidangnya di usaha. Memang menyukai dari sejak muda. Iya. Ya sekarang masih muda sih. Iya, Usia iya. berapa, Kang? Sekarang usia 41 tahun. 41 tahun. 41 tahun, kita memang Dan memang berusaha. usia 41 tahun memang sudah posisi memang mau kemana ya? Ya, itu yang memang menjadi satu upaya saya, bagaimana kita bisa bermanfaat lah untuk masyarakat begitu. Karena saya alhamdulillah sangat diberkahi oleh Allah. Saya dulu pernah nyalon bupati, lalu kalah, jatuh, bangkit lagi. Ya ini sebagai wujud rasa syukur saya bagaimana saya bisa berkontribusi untuk masyarakat. Ini kalau mencalon kalian berarti yang kedua? Yang kedua kali. Sebelumnya, Insya Allah. Sebelumnya independen? Independen, Seperti itu. lalu kalah, bangkit lagi. Background Akang dari kecil memang di lingkungan yang cukup syarat dengan religius ya? Pesantren segala macam. Betul. Saya memang berasal dari kedua orang tua saya adalah pendidik, kepala sekolah, Madrasah Sanawiyah sama SMP. Kita punya yayasan pendidikan Al-Amin namanya di Desa Cibening. Itu Di dari tahun Pamijahan. 70, ya di Kecamatan Pamijahan. Dan saya lahir besar di lingkup sebuah pendidikan di orang tua yang memang memiliki kontribusi terhadap masyarakat, bagaimana memberikan pondasi yang kuat terhadap diri saya untuk terus memberikan manfaat untuk masyarakat. Orang tua termasuk orang yang termasuk sosok yang memang terpandang dan dari sisi agama ya di sana. Ya, seorang guru ya. Kalau guru kan biasanya kalau di desa tuh tokoh lah ya, Tokoh, ya. karena guru kan gitu, kepala sekolah juga. Iya. Jadi memang ada kontribusi untuk terus memberikan hal yang positif bagi masyarakat. Nah, itu yang tertanam akhirnya di dalam diri saya. Akhirnya saya pun selalu melakukan kegiatan yang memiliki ya sosiopreneur lah. Sosial dan usaha yang berdampak terhadap sosial masyarakat. Itu yang menjadi modal kita selama ini. Rencana dalam waktu dekat ini apa, Kang? Untuk segera mewujudkan koalisi kah? Ataupun kalau misalkan sekarang koalisi akan segera terbentuk, kira-kira wakilnya siapa? Apakah posisi akan tetap di nomor 1 atau bisa saja nomor 2? Apakah itu sudah fix, tidak ada tawar-menawar? Bagi saya yang tidak boleh ditawar ada 5 hal. Oke. Saya menjadi bupati Oke. ataupun wakil bupati, 5 ini saya harus pegang. Apa itu? Pertanian, perikanan, peternakan, tadi. UMKM, dan wisata. Wisata. Ya, ini tidak boleh ditawar. Hmm. Sisanya saya Silakan. sangat fleksibel. Oh, gitu. Gitu. Tapi 5 ini harus saya yang kelola, karena untuk merubah Kabupaten Bogor dengan 5 hal ini bisa sangat cepat kita lakukan. Kesejahteraan masyarakat akan meningkat, kan begitu. Oke. Infrastruktur akan terbangun, lalu kebutuhan dengan pangan, sembako masyarakat akan terjawab, lapangan pekerjaan akan juga terjawab. Ini yang menyebabkan saya hanya fokus dengan 5 hal. Karena ini kan padat karya, padat pekerja, dan padat modal. Padat modal. Butuh banyak investasi. Iya. Nah, ini bisa dilakukan dengan cara yang cepat. Oke. Baik, Kang Ade Wardana Siap. Adinata. Kita Terima tunggu kasih, Kang gebrakannya. Mudah-mudahan ikhtiarnya Terima kasih. bisa sesuai dengan apa yang diharapkan. Amin. Semoga jalannya semakin lancar ke depan, Amin, insya Allah. terutama 5 hal itu 5 yang hal. dijanjikan. Ya. Ya. Tribuners, menarik perbincangan santai kita dengan Kang Ade Wardana, pengusaha muda yang sudah cukup berkecimpung di politik di kabupaten khususnya. Ada 5 hal yang nanti yang akan ditawarkan Kang Ade dengan siapapun pasangannya untuk menuju Kabupaten Bogor lebih baik lagi. Saya Widhi Hanaldi, pamit undur diri. Terima kasih.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.